Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika kelas 11 minggu ke-6 belajar di rumah. Nah, kita lanjutkan materi minggu kemarin ya, untuk transformasi geometri bagian kedua. Kalau minggu kemarin kalian sudah Ibu jelaskan mengenai translasi, sekarang tentang refleksi. Nah, refleksi itu adalah proses transformasi yang mencerminkan sebuah titik, jadi pencerminan. Jadi banyak sekali sebenarnya rumusnya dan kalian harus ingat. Perhatikan, rumus yang pertama, Ibu akan langsung kasih contohnya. Refleksi terhadap sumbu X itu kalau misalnya kamu punya A, ini titik awal nih, titik awalnya adalah X, Y. Kemudian kamu refleksikan terhadap sumbu X, maka nanti A aksennya itu tinggal dirubah Y-nya saja yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi X-nya tidak dirubah, lihat, X-nya tidak berubah. Antara A ke A aksen itu X-nya tidak berubah tapi Y-nya berubah jadi negatif. Example, perhatikan contohnya, misalnya P itu direfleksi nih terhadap sumbu X. Berarti dia jadi P aksen gitu ya. Kalau A jadi A aksen, kalau P jadi P aksen. Maka lihat, X-nya tidak berubah, berarti X-nya ada tetap 3, sedangkan Y-nya berubah menjadi negatif, berarti 4 menjadi min 4. Nah, begitu saja ya. Oke, mudah sepertinya seperti itu ya. Ini juga sama, direfleksi terhadap sumbu X, berarti P-nya menjadi P aksen, X-nya tidak berubah, tetap min 2. Tetapi ingat, Y-nya berubah menjadi negatif. Yang tadinya negatif dikali negatif, maka dia akan menjadi positif. Karena rumusnya itu negatif ya, ditambah negatif. Sekarang yang ini, berarti X-nya atau direfleksikan terhadap sumbu X menjadi P aksen, X-nya tidak berubah 1, sedangkan min 5. Min lagi Y-nya berarti jadi 5. Seperti itu ya, semoga paham. Lanjut, rumus yang kedua. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, perhatikan rumusnya. A ke A aksen. Yang berubah siapa, lihat. Nah, yang berubah adalah X-nya sekarang. Y-nya tidak berubah. X-nya berubah menjadi negatif. Ya, ketukar dengan yang tadi. Berarti ini berubah direfleksikan terhadap terhadap sumbu Y begitu ya. Berarti yang jadi P aksen. 5-nya X-nya, ingat, X-nya berubah menjadi negatif, berarti minus 5, sedangkan Y-nya tidak berubah, 6. Nah, yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y, A, karena A berarti dia-nya jangan jadi P aksen, tapi A aksen. Min 5-nya, lihat, X-nya berubah ya, jadi negatif, berarti min 5, min jadi 5. Min kali min plus ya, min 4-nya tidak berubah. Jangan ketukar ya antara refleksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sekarang perhatikan refleksi terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X. Perhatikan. Kalau dia X, Y, maka berubahnya dibalik. Y, X. Jadi Y-nya dibalik. Nah, lihat contohnya. Ini direfleksi Y sama dengan X. Nah, kurang panjang ya. Berarti jadi B aksen, ditukar. Lihat, X, Y berubah jadi Y, X, tinggal ditukar aja. Kan gak ada perubahan tanda ya. Berarti tinggal min 5,3. Udah selesai. Yang ini juga sama. M, Y sama dengan X. Tinggal ditukar. Berarti jadi B aksennya adalah 4,2. Tinggal ditukar aja. Nih, X, Y ditukar. Ya, mudah banget. Sekarang yang keempat. Refleksi terhadap Y sama dengan X. Sorry. Sebentar. Oke, ini bukan Y sama dengan X ya, tapi Y sama dengan min X. Nah, kalau ini tadi positif, Y sama dengan X, yang ini Y sama dengan min X. Maka hasil refleksinya dari A itu A aksennya adalah ya dibalik, tetapi nanti tinggal ditambah negatif dua-duanya. Dibalik dulu, tambah negatif dua-duanya ya. Oke, sekarang perhatikan. Direfleksi terhadap Y sama dengan min X. Nah, begitu. Maka dia akan berubah P menjadi P aksen. Pertama dibalik dulu, min 5,3 kan. Min 5,3 ditambah negatif-negatif. Min 5,3, min berarti jadi 5. 3-nya berarti jadi negatif. Gitu ya, ingat ditambah negatif. Nah, sekarang yang ini, M. Nah, Y sama dengan min X. P aksennya dibalik ditambah negatif semua. Tadinya kan jadi min 2, min 1 ditambah negatif semua jadi 2,1. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah refleksi terhadap titik pusat. Nah, titik pusat itu berarti terhadap titik 0,0. Yang tadinya A itu berubah menjadi minus X, min Y. Jadi dua-duanya ditambah negatif. Contoh yang ini. Direfleksikan terhadap titik pusat, berarti P aksennya adalah dia tidak dibalik, tetap cuman ditambah negatif semua, negatif 10, negatif 7, seperti itu. Nah, untuk ketiga yang ini Ibu harap kalian bisa belajar di rumah ya, dicari refleksi terhadap garis X
sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan K, dan refleksi terhadap garis H, K. Jadi tolong dicari, boleh dimanapun sumbernya, di buku, paket, atau di internet, silakan dipelajari lagi. Oke, terima kasih. Silakan tetap belajar di rumah. Kalau terlalu cepat diulang-ulang, ditulis juga di buku biar kalian tidak lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.